Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Pengamat bola Bung Joy bersyukur atas kekalahan timnas U17. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Bung Joy sendiri kemarin ketika menonton menduga tidak bahwa akan sebabak belur ini? Jujur saya harus katakan saya tidak menduga. Bahkan saya beranggapan bahwa Korea Utara ini secara teknis tidak sebaik Korea Selatan. Itu dugaan awalnya itu dugaan awal saya. Tetapi saya dalam pertandingan sebelumnya ketika mereka di pertandingan terakhir saya melihat ini pemain-pemain Korea Utara ini militansinya luar biasa. Nggak ada satupun pemain yang kesenggol lalu guling-guling, nggak ada. Ya, nggak ada drama berarti. Nggak ada drama. Iya. Begitu kehilangan bola mereka kejar. Dan saya tahu persis karena di negara-negara harus saya sebutkan di negara-negara komunis itu ketika kita tampil untuk negara dan negara itu betul-betul mengendorse, itu adalah hidup mati mereka. Seperti perang berarti? Seperti ketika masuk lapangan itu hidup mati buat mereka. Karena ketika mereka dilihat oleh negara, tampil bagus, menang atau kalah nggak jadi soal, tapi mereka tampil bagus, itu masa depan mereka. Jadi buat mereka ini hidup mati. Nah, hidup mati dalam arti sebenarnya mungkin ya, secara mentalitas? Hidup mati secara sebenarnya. Sebenarnya. Sementara ini kalau saya lihatnya bagi pemain-pemain Indonesia, mereka toh sebetulnya masih sangat muda. Usianya mungkin belum sampai 17 tahun, rata-rata mungkin 16 tahun. Artinya ruang untuk berbuat kesalahan dan ruang untuk improvement itu juga masih sangat banyak. Baik. Jadi nggak perlu berlarut-larut, aduh ini kok kalahnya 6-0. Di level junior, di level kelompok umur, Indonesia pernah mengalahkan Jerman 11-0. Di level ketika saya bawa tim ke Gotia, ya kan. Tapi apakah Indonesia lebih hebat dari Jerman untuk level seniornya? Tentu tidak. Gitu. Jadi kita nggak bisa melihat sebetulnya apakah kekalahan ini Indonesia betul-betul jelek. Tidak juga gitu loh. Kita harus melihat secara utuh kalau di level junior. Betul, harus dilihat secara keseluruhan. Memang lawannya harus kita akui sebetulnya antara Korea Selatan dan Korea Utara itu sebetulnya nggak jauh-jauh amat. Memang lebih skillful yang di selatan. Lebih skillful yang di selatan. Nah itu skillful. Kemudian kan jadi timbul pertanyaan ya Bung Joy. Ini adalah komposisinya, resepnya sama, ingredientnya sama. Kita melihat bagaimana mereka bermain dengan begitu gemilang. Puja-puji waktu melawan Korea Selatan, bisa menahan 90 menit tanpa gol sekalipun. Kita memuji bagaimana trio back tengah kita sangat rapat, sangat disiplin, patuh pada lapangan atlet. Tengah pun disiplin bertahan. Kemana pemain-pemain itu? Apa yang terjadi semalam? Begini, ketika melawan Korea Selatan sebetulnya saya harus katakan bahwa memang ada faktor luck, ada faktor kemujuran di kubu Indonesia. Sementara ada ketidakmujuran di kubu Korea Selatan. Kalau ada satu gol cepat lawan Korea Selatan, mungkin hasilnya juga kurang lebih akan sama, gitu loh. Cuma memang di dalam persepak bolaan, apalagi kelompok junior, antara keberuntungan dan ketidakberuntungan itu memang akan sangat berbeda hasilnya, gitu loh. Jadi, nah ini menurut saya bukannya bersyukur Indonesia kalah telak, tapi saya merasa ini bagus aja. Karena apa? Hampir semua atlet di seluruh dunia, atlet elit, siapapun, bahkan di kelompok perorangan, kita sebut Rafael Nadal, Roger Federer di kelompok tenis dan macam-macam, itu pernah mengalami kekalahan paling buruk juga. Persoalannya apakah mereka akan bouncing back dan menjadi juara lagi, atau mereka terpuruk dalam kesedihan, merasa bahwa saya inferior dan macam-macam. Nah, harusnya ini yang harus langsung diwaspadai. Jangan sampai bakat-bakat muda ini tenggelam dalam kesedihan, justru harus dibangkitkan lagi. Karena di dalam seluruh kehidupan, kalau kita belum mentok sampai paling bawah, itu kita nggak akan bouncing back. Gitu loh. Jadi menurut saya ini pelajaran yang bagus aja. Bagus aja kalah telak nggak masalah. Tapi mahal sekali pelajarannya 6-0 tanpa ada celah dikasih lah ya satu gol begitu. Tadi malam tuh sama sekali tidak ada. Nggak mahal juga sih menurut saya. Mahal, ya? Maksudnya kalau dari sisi target kan sudah lolos ke Piala Dunia. Tinggal 6 bulan ke depan ini mau improve di mana,
cara improve-nya bagaimana dan macam-macam. Tapi kalau dari secara target kan udah terlampaui. Saya bilang dari kemarin, sebetulnya ketika sudah lolos ke Piala Dunia, apapun yang terjadi di depan ini hanya bonus. Kalau menang lawan Korea Selatan sudah menunggu Uzbekistan, itu bonus gitu loh. Bahkan saya wanti-wanti jangan besar kepala karena masih perjalanan masih panjang. Saya ingat banget ibunya Evandra dalam sebuah wawancara bilang, saya bersyukur Indonesia lolos ke Piala Dunia, tapi saya wanti-wanti ke anak saya via Japri, saya bilang kamu belum apa-apa. Kamu belum mencapai mimpimu. Terus kejar. Saya terus terang saya merinding, Tasya. Karena menurut saya itu orang tua yang benar. Dia tidak memuji-muji anaknya, cuma mewanti-wanti perjalananmu masih panjang. Tatap masa depanmu. Ini yang menurut saya agak jarang nih kita bertemu dengan orang tua yang terus mengingatkan anaknya bahwa perjalananmu masih panjang, kamu masih muda, mimpimu masih panjang, coba kejar itu. Tetap fokus pada tujuanmu. Butuh lusinan orang tua yang seperti itu untuk mendampingi atlet-atlet kita agar bisa bermental seperti itu semua. Betul. Dan ini adalah aset bangsa. Saya sempat berpesan kepada Pak Zaki, Pak Manajer, dalam beberapa kesempatan di belakang kemarin, tolong dijaga ini aset, gitu loh. Jadi tolong diperhatikan ketika mereka kembali ke klub. Kan sebetulnya yang namanya federasi itu boleh dan harusnya dia lakukan. Bilang sama klub-klub di mana mereka berada, tolong ini aset bangsa, diberi perhatian, beri jam main yang cukup. Saya bilang juga ke Pak Zaki, tolong dalam persiapan menuju Piala Dunia, diberi kesempatan untuk latih tanding dengan tim-tim yang setara atau lebih kuat, supaya mental mereka dan lebih itu baik. harus diciptakan kan, peluang-peluang untuk bermain dan berlatih itu memang harus diciptakan. Tidak bisa kemudian menunggu saja selama 6 bulan sesuatu datang untuk kemudian Nah, inilah yang harus diupayakan betul-betul ya oleh federasi, karena kan waktunya masih panjang. Memang pasti akan ada sources yang keluar, harus ada biaya yang keluar untuk mendatangkan tim atau kita datang ke satu tempat kita berlatih, bertanding. Tetapi itu memang harus diusahakan karena ini adalah aset. Kalau mau menambah formasi tim, saya kira kan masih terbuka juga. Masih ada seleksi-seleksi. Karena saya banyak dengar cerita juga, seleksi-seleksi yang sekarang dilakukan oleh Coach Nova, itu sebetulnya belum maksimal. Belum maksimal. Jadi masih bisa Coach Nova itu berkeliling ke seluruh Indonesia untuk melihat jangan hanya 2-3 jam, tapi melihat bagaimana mereka berkompetisi. Karena datanya ada. Para penyelenggara kompetisi itu punya data lengkap tentang siapapun. Baik. Bicara soal Coach Nova sekarang. Kalau kita lihat tadi malam kan agak berbeda ya dari 3 pertandingan sebelumnya, memang berdiri di pinggir lapangan, agak cukup tegang. Kalau dari sisi pelatih, Bung Joy, apa sebenarnya yang bisa dilakukan Coach Nova pada saat-saat kritis seperti itu? Ya, bagaimanapun Coach Nova kan adalah pelatih muda juga. Dia masih perlu belajar beradaptasi dengan situasi yang sangat stressful, sangat menekan. Dan saya yakin kemarin itu tingkat stresnya tinggi sekali. Karena kan memang meskipun sudah masuk ke putaran final Piala Dunia, tetap ada harapan Indonesia bisa lolos ke semifinal. Dan ini yang saya kira harapan itu juga dia baca, dia dengarkan, dia coba untuk memenuhi harapan bangsa itu, gitu loh. Jadi stresnya sangat tinggi, tapi dia juga kan belajar dari ini pelajaran buat pelatih juga.